Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kehadiran hari ini Doktif ingin mengawal pemeriksaan yang seharusnya dilakukan kepada tersangka DRL atas laporan Doktif yang sudah naik sidik, ya, di mana Doktif difitnah di situ. Ya, jadi jadwalnya harusnya pemeriksaannya hari ini, tetapi saudara tersangka DRL itu menolak untuk memberikan pernyataan karena tidak didampingi oleh lawyernya. Ya, jadi sesuai dengan KUHP yang terbaru, tersangka itu wajib untuk didampingi oleh lawyer dalam memberikan pernyataan. Jadi mungkin strategi ini yang digunakan oleh tersangka DRL untuk menunda-nunda pemeriksaan terhadap dirinya. Ya, jadi mungkin ketakutan juga karena kemungkinan besar akan ada penyitaan terhadap akun tersangka DRL dan YouTube beliau. Nah, ini yang mungkin menjadi ketakutan tersendiri dari saudara DRL, bahwa selama ini penyitaan akun Doktif yang dilakukan di Polres Jakarta Selatan itu bisa dijadikan bargaining atau tawar-menawar agar Doktif bisa mencabut laporan Doktif di Polda Metro Jaya. Ya, dan sampai detik ini Doktif tekankan bahwa pelaporan Doktif kepada tersangka DRL untuk kasus Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen tidak akan pernah Doktif cabut. Ya, jadi Doktif relakan, sebenarnya kemarin itu hampir 9 bulan akunnya Doktif yang besar itu disita, silakan. Tetapi sekarang saatnya harusnya akun saudara tersangka DRL dan YouTube dari tersangka DRL harusnya dilakukan penyitaan. Tetapi dia dengan strateginya dia, yang kita tahu ya, tersangka DRL ini juga sangat manipulatif. Jadi berusaha melakukan istilahnya ngeles lagi ya untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan. Nah, karena sudah naik sidik juga. Nah, tapi tadi juga Doktif dikabari bahwa dipastikan pemeriksaan terhadap tersangka DRL tetap dilakukan di minggu ini, mau atau tidak mau, ya. Jadi terserah lawyer yang mau menghadiri atau tidak. Yang jelas nanti kalau tidak dihadiri kan berarti ada surat ya. Ya, panggilan. Panggilan mungkin ya, kalau tidak mau memberikan keterangan ya sudah berkali-kali kan nggak mungkin nggak ada yang bisa lebih lanjut ya. Gitu. Nah, terus juga di sini yang Dokter tekankan, banyak banget beredar isu yang dikembangkan oleh dugaannya oleh Fitri, Salhuteru dan kawan-kawan, ya, bahwa pelaporan terhadap DRL ini tidak dilakukan oleh Doktif. 1000% pelaporan terhadap DRL adalah Doktif pelapornya, ya, dan diwakilkan oleh Bapak HH. Ya, jadi beliau ini adalah lawyer yang memang mewakili Doktif untuk melaporkan terhadap DRL. Dan yang perlu ditekankan juga, pelaporan kepada DRL itu bukan hanya satu orang. Ya, jadi di sini Doktif tidak hanya melaporkan satu orang DRL, tetapi DRL dan gerombolannya. Jadi siapapun yang berperan serta dalam menipu masyarakat, dugaannya Doktif mengambil ratusan miliar uang masyarakat, wajib untuk diperiksa. Nah, jadi mungkin Pak Adi mungkin ada tambahan yang ini yang mungkin ingin ditambahkan Pak Adi, kenapa kita datang hari ini dengan membawa surat? Baik, terima kasih teman-teman media. Jadi tujuan kita untuk datang hari ini itu membawa sebuah surat ya, yang isinya berupa informasi tambahan pada pihak penyidik kepolisian, itu terkait dengan adanya dugaan pelaku lainnya dalam perkara ini ya. Jadi kami juga berupaya secara mandiri untuk mengumpulkan informasi-informasi, karena kan kita mengetahui bahwa produk ini dipasarkan oleh sebuah korporasi, sehingga sangat mungkin atau besar kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain tersebut. Makanya kami meminta kepada penyidik berdasarkan informasi-informasi yang kami peroleh agar dilakukan pendalaman dan pengembangan terhadap dugaan pelaku lainnya, seperti itu. Terduga pihak lainnya ya, terduga pihak lainnya.
Kami belum bisa menyebutkan namanya ya, tapi nanti pasti akan berdasarkan dugaan kami ini sangat jelas dan terang benderang, sehingga pasti cepat atau lambat akan diungkap oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Dan dugaan TPPU? Ya. Dugaannya juga orang terkenal. Apa ya? Masyarakat juga Orang sekitar orang yang sudah berada di ring ditetapkan sebagai 1 dari tersangka, saudara ya. DRL. Jadi orang ring satunya. Jadi memang ring satunya, keluarganya. Jadi memang yang terlibat itu ya sebenarnya keluarganya, inti. Jadi memang bukti-buktinya semua sudah sangat terang benderang bagaimana mereka ini berusaha untuk saling berkolaborasi ya untuk mengambil uang masyarakat dan jumlahnya nggak sedikit ratusan miliar. Nah di sebelah kiri Dokti, perkenalkan ini adalah Pak Eko, salah satu orang yang menginspirasi kenapa Dokti sampai ada di titik ini. Ya, jadi Dokti melihat beliau di salah satu stasiun TV, ya Pak Eko namanya. Beliau ini sempat berseteru dengan saudara tersangka DRL di TV tersebut. Pada saat itu beliau Dokti merasa dihinakan, ya cukup dihinakan dengan kata-kata yang sangat merendahkan beliau. Di situ Dokti ingat banget di dalam hati, mungkin maaf Pak Eko pada saat itu mungkin bahannya Pak Eko mungkin kurang ya, jadi mungkin bukan di dunia medis pada saat itu. Tapi dengan serangannya tersangka DRL kepada beliau di stasiun televisi itu cukup membuat Dokti sangat marah dan jengkel sekali. Dan sebenarnya Dokti ingin menggantikan posisi dia karena sangat mudah dibantai pada saat itu. Omongan dari tersangka DRL di salah satu stasiun TV itu sangat mudah dibantai. Tapi beliau kan mungkin tidak berkecimpung di dunia medis sehingga beliau terkesan kayak akhirnya istilahnya kena lah dengan pukulan yang dilakukan oleh saudara tersangka DRL. Nah silakan Bapak mungkin dari mana dan bagaimana, ini salah satu orang yang sangat menginspirasi, meskipun kita baru kali ini ketemu ya Pak Eko ya, jadi baru kali ini ketemu, dan ucapkan apresiasi juga Dokti dari sudah didukung, jadi dikawal, bagaimanapun juga Bapak ini menginspirasi ya Pak ya, makasih karena sangat-sangat Dokti melihat bahwa sosok DRL ini tidak layak untuk disebut sebagai dokter. Begitu dengan penyampaiannya dia di televisi yang sangat merendahkan orang yang cukup tua. Maksudnya bukan tua ya, maksudnya bukan tua ya, muda ya, maksudnya lebih senior gitu ya, bukan tua, maaf. Lebih senior dibanding saudara tersangka DRL. Nah, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan juga. Baik, terima kasih kawan-kawan. Kebetulan memang saya ini ada di semacam lembaga pengawasan masyarakat yang bernama BPI, Badan Peneliti Independen ya. Kebetulan posisi saya sebagai sekjen. Di samping itu, di luar organisasi kemasyarakatan, saya juga seorang praktisi hukum, saya seorang pengacara, seorang advokat. Saya juga aktif di organisasi advokat PPKHI, kemudian ada rekan-rekan saya juga ada dari organisasi KI dan lain sebagainya. Terkait dengan pada waktu itu permasalahan saya dengan Dokti, artinya di sini saya memaklumi ketidakpahaman Dokti pada saat itu ya, karena posisi saya pada waktu itu berbeda dengan Dokti ya, berbeda dengan Dokti, artinya pada waktu itu DRL menyerang saya, dia tidak paham karena saya bertindak pada waktu itu bukan sebagai orang yang melaporkan dia. Beda dengan yang sekarang. Saya sebagai organisasi melakukan aduan pada waktu itu ke Barreskrim supaya proses hukum dikawal oleh Barreskrim nih. Karena pada waktu itu kan ada penyitaan barang-barang yang dianggap berbahaya. Termasuk salah satunya menurut sumber pemberitaan adalah milik RL. Itu makanya ketika dia berbicara tentang saya melaporkan tidak dengan bukti, dengan artikel, ya memang saya tidak pernah melaporkan RL, ya kan? Karena saya memang hanya proses mengawasi jalannya proses hukum. Sama dengan hari ini, kebetulan kami tadi sudah berbincang-bincang ya dengan Dokter segala macam, termasuk ada pembahasan terkait dengan TPPU ya Dok ya. Betul. Benar. Jadi pada hemat saya TPPU harusnya itu tidak harus menunggu ada laporan,
kalau memang itu TPPU adalah tindak pidana, harusnya itu bagian daripada pengembangan di dalam penyelidikan dan di dalam penyidikan. Kan semua kita tahu bahwa proses penyelidikan itu mencari suatu peristiwa ini tindak pidana atau bukan. Kalau ada tindak pidana, berarti ini naik menjadi penyidikan. Baru dicari nih alat buktinya, siapa tersangkanya, kan begitu ya, Pak ya. Nah, ketika ini ditemukan kemudian adanya TPPU, ya harusnya jangan menunggu laporan dong, harusnya langsung diproses juga. Contoh kayak narkoba kan ada pengembangan, kayak teroris kan ada pengembangan, kan tidak pada melulu si tersangka. Ya, jadi di sini Doktif tambahkan ya. Jadi memang Doktif ada beberapa informasi diduga memang dari penyidiknya juga. Jadi mengatakan bahwa sebenarnya TPPU meskipun terlihat dengan jelas pun tidak bisa masuk. Kenapa? Karena laporannya Doktif itu bukan atas nama TPPU, tapi atas perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan. Nah, di sini Doktif cukup kecewa juga. Kenapa kok pasal TPPU yang sudah sebenarnya juga bisa masuk ke dalam sini tidak dikenakan hanya karena pelaporan awalnya tidak ada pasal penipuan atau TPPU. Nah, padahal sebenarnya bisa gitu ya. Jadi dengan pengembangan penyidikan itu pasal tersebut bisa dimasukkan. Kenapa kok pada kasus-kasus lain seperti kasus narkoba atau yang lain kok bisa masuk gitu. Sementara kasusnya ini kok seolah-olah terhenti hanya khusus di pasal seperti yang Doktif laporkan. Kan nggak adil gitu. Nggak adil banget wahai penyidik. Dan jangan sampai nanti seperti ini akhirnya muncul dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi yang mengarahkan bahwa oh berarti ada sesuatu di penyidik. Jangan, karena Doktif sampai detik ini masih yakin penyidik tegak lurus merah putih gitu. Jadi transparan aja gitu. Kenapa ada apa? Kenapa kok seolah-olah harus ada laporan baru mengenai TPPU gitu. Itu juga yang mungkin ya. Terus untuk ada pertanyaan pelimpahan berkas kenapa kok di Banten? Sekali lagi untuk Fitri dan kawan-kawan, stop melakukan penyebaran kebodohan atau ketololan yang kesekian kalinya. Jika kamu mengatakan bahwa laporan terhadap DRL bukan dilakukan oleh Doktif, ya itu adalah bentuk kebodohan dan ketololan kamu. Ya, pelaporan itu atas nama pelapornya Doktif melalui kuasa hukum. Ya, dan dilimpahkan ke Banten karena lokusnya itu rumahnya Doktif ada di Banten, ada di Tangerang, iya provinsi Banten. Jadi itulah alasannya. Jadi jangan lagi nanti ada kayak, oh kenapa kok di Banten berarti ada sesuatu nih, Polda nggak ada. Ya nggak ada. Makanya nanti sampai detik ini masih berpikiran yakin positif Polda Metro Jaya tegak lurus, tidak ada termasuk wilayah hukum Polda Metro, ya termasuk dalam wilayah hukum Polda Metro. Jadi tidak ada, ya. Tapi Doktif mohon ada pengembangan penyidikan di mana buktinya sudah terang benderang kok. Itu ada keterlibatan saudara DRE dan keluarganya di sini. Tapi seolah-olah kok diabaikan gitu. Dan Doktif berharap, ayo sama-sama kita ungkap bareng-bareng dengan pengawalan masyarakat. Karena sudah jelas banget terang benderang seperti itu ya. Dok, berarti hari ini DRL diundurkan pemeriksaan. Hari ini diundur, jadi memang sudah ada jadwal pemeriksaannya lagi, Dok? Kenapa? Sudah ada jadwal pemeriksaannya lagi? Belum ada. Jadi memang tapi dipastikan karena cukup gede juga ya kan, penyidik bagaimana juga harusnya nggak bisa seperti itu terus kalau boleh kemarin. Mungkin Dok. Ya, jadi ini salah satu lah. Ini salah satu cara kalau Dok lihat ini salah satu caranya TSK untuk mundur. Nah, memundurkan waktu ya karena ini dia tahu sih akibatnya akan terjadi penyitaan. Jadi yang dia takutkan kan penyitaan terhadap akunnya dia ya, dan ini akan terjadi. Jadi salah satu triknya dia, sementara kan Doktif begitu dipanggil ya Doktif datang ya gitu. Jadi kooperatif gitu loh. Doktif kasih, dia minta ini ya udah Doktif kasih. Kalau dia kan berbeda banget ini. Yang dia lakukan selalu mundur, dan hari ini pun seharusnya dilakukan pun dia mundur dengan alasan tidak bisa memberikan keterangan karena tidak dihadiri oleh lawyer. Kecewa mungkin Dokter ya, cukup kecewa karena memang, tapi setidaknya kalian bisa lihat ya bagaimana sikapnya Dokter dengan dia yang Dokter sangat kooperatif, tetapi dia berusaha untuk mundur. Masih aktif nggak sih apa buat sosmed? Masih seperti lihat, cuman masih aktif sih, masih aktif. Kan kemarin juga dia live diwakili oleh istrinya kan. Masih live juga seperti itu. Yang seharusnya memang sudah ada pernyataan. Oke. Terima kasih, Dok. Ada lagi? Sudah cukup ya. Yuk. Hari ini yang jelas kita bakalan menghadap ke minta ini untuk mengantarkan surat ke Pak Kapolda, juga tembusannya kepada Pak Kapolri,
kepada Dirkrimsus yang baru ya, kita karena sudah dilantik kemarin. Dan juga ada satu hal, kita juga meminta kepada Dirkrim Cyber Polda Metro Jaya, kita juga akan mengirimkan surat. Dokti meminta untuk meminta laporan bagaimana kok laporan dokter terhadap saudara SS sampai detik ini tidak berjalan. Ya sudah sejauh apa kok terkesan kayak berhenti. Nah ini ada apa ya? Dokter berharap ayolah terbuka, terus jangan ada pilih kasih gitu loh. Yuk kita sama-sama, tidak ada siapapun kebal hukum, sama ya. Jadi jangan ada perlindungan kepada siapapun yang ada dugaan pelanggaran hukum.